Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriawan Purnomo. Kali ini saya akan menjelaskan atau saling mengingatkan, lebih tepatnya saya akan membahas tentang kontribusi hadis dalam membangun sikap belajar siswa. Sebelum kita mulai kepada pembahasan yang lebih dalam, saya menjelaskan terlebih dahulu masing-masing pengertian dari hadis dan pengertian dari sikap belajar siswa. Hadis menurut ulama ahli hadis, pengertian hadis itu sama dengan pengertian sunnah, yang mana segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik sebelum diutus jadi Rasul ataupun setelah, baik berupa perkataan, dalam perwujudan perkataan, dalam bentuk perkataan, perbuatan, ataupun sifat-sifat Rasulullah. Kemudian, sikap belajar siswa merupakan salah satu aspek mental dari seseorang, dapat berupa keyakinan dan kecenderungan untuk berperilaku terhadap objek sikap tersebut. Kecenderungan tersebut akan memberikan pengaruh kepada individu untuk memberikan respon apa yang tepat diberikan terhadap objek sikap itu, baik dalam bentuk perasaan senang atau biasa saja. Topik pembahasan kita saya peta konsepkan menjadi 4. Yang pertama itu peran hadis dalam etos belajar. Kedua, integrasi nilai hadis dalam pendidikan karakter. Ketiga, etika belajar menurut hadis. Dan yang keempat adalah implementasi sikap istiqomah. Kita terlebih dahulu membahas pembahasan yang pertama, yaitu tentang peran hadis dalam etos belajar siswa. Sebagaimana Rasulullah SAW ini merupakan penggalan, Rasulullah SAW bersabda, la faqra asaddu minal jahl, yang artinya tidak ada kefakiran yang lebih parah daripada kebodohan. Hadis ini diriwayatkan Abu Bakar bin Kamil pada Mu'jamnya Ibnu Hajar, Ibnu Hibban, dan Al-Qadai. Melalui satu hadis ini, Rasulullah SAW bersabda bahwasannya tidak ada kefakiran atau berbahayanya itu selain lebih parah daripada seseorang yang mempunyai kemiskinan. Karena miskin ilmu itu berbahaya, miskin harta sudah berbahaya, tetapi ditambah miskin ilmu gitu, itu akan jauh lebih berbahaya. Dan dalam menghadapi kehidupannya, tentunya dia akan hilang arah karena tanpa adanya materi berupa harta ataupun ilmu berupa landasan sebagai ideologinya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkannya dengan hadis ini siswa itu lebih semangat lagi dalam belajar, lebih sungguh-sungguh lagi dalam belajar, sehingga nasibnya dia ke depan itu diharapkan menjadi lebih baik
karena sudah dibekali ilmu. Kemudian integrasi nilai hadis dalam pendidikan karakter. Konsep pendidikan karakter berbasis masyarakat dalam perspektif hadis memunculkan beberapa konsep sebagai berikut. Yang pertama adalah spiritually improvement of society atau peningkatan spiritual masyarakat. Kedua, integrasi nilai hadisnya yaitu toleransi of society atau toleransi terhadap masyarakat. Dan integrasi nilai hadis yang ketiga adalah responsibility of society, yaitu tanggung jawab bermasyarakat. Jadi dengan adanya pemikiran ya, dengan adanya kita belajar mengenai hadis, ya kan, kita itu berarti mempercayai, karena rukun iman itu percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad. Maka dengan Nabi Muhammad sudah bersabda, tentunya akan ada nilai baik ya, atau itu sudah teruji kebenarannya, sehingga dari kebenaran itu memunculkan 3 integrasi yang sudah saya sebutkan, atau yang teman-teman bisa tampakkan atau teman-teman bisa lihat di slide ini. Kemudian etika belajar menurut hadis. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian taqwallahi wa husnul khuluq ya. Bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan baik. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Tirmizi, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya dengan kita beretika ya, dengan kita memiliki kesopan santun dan kita memiliki nilai moral, itu sudah termasuk ke dalam orang mukmin yang paling sempurna dan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah karena menjalankan semua perintahnya, yaitu segala hal-hal yang baik, segala hal-hal yang bermanfaat bagi umat, ataupun segala hal-hal yang perlu dilakukan demi terciptanya suatu keharmonisan di dalam lingkungan manapun. Dengan adanya etika, diharapkan semua itu dapat terjadi, terutama demi keberlangsungan kualitas ya, kualitas nilai moral, agar manusia dengan manusia itu saling mengerti dan saling melengkapi. Kemudian implementasi sikap istiqomah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu dan ma'quf, dia berkata, jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya berkata rendah kepada lisan, takwalah kepada Allah di dalam menjaga hak kami, sesungguhnya kami tergantung kepadamu. Jika engkau istiqomah, maka kami juga istiqomah. Jika engkau menyimpang, kami juga menyimpang. Kemudian ada lagi dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, ia berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda. Rasulullah juga katakanlah, aku beriman dan beristiqomah. Jadi dengan istiqomah ini penting ya, dalam menjaga apapun itu, karena apabila tidak diistiqomahkan atau tidak secara terus-menerus, maka akan sia-sia ataupun sesuatu yang kita perjuangkan itu akan hilang. Sebagai penutup, jika seseorang memaknai hadis cukup dalam, maka akan membentuk sikap. Yang kedua, integrasi nilai hadis itu penting untuk membangun seseorang dalam beretika dan bermotivasi tinggi. Kesimpulannya, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada akhiraha fa'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Artinya,
Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Tentunya ilmu dunia ya. Dan barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dalam artian ilmu untuk beramal. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaknya ia menguasai ilmu. Jadi ilmu ini adalah sangat penting ya dalam menjalani kehidupan kita, karena kita pun diberikan kelebihan berupa akal ya, organ otak dan hati. Jadi itu harus disinkronkan demi terwujudnya suatu tujuan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.